Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Aulia Putri dari 10-5 ingin menyampaikan jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan yang Bapak berikan di GCR. Menurut Anda, apa alasannya kekuatan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Menurut saya, agar urusan negara bisa berjalan dengan lancar dan mudah karena di eksekutif, legislatif, dan yudikatif terdiri atas beberapa bagan yang memiliki tugasnya masing-masing. Nah, misalnya tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga ketertiban negara, dan menjaga Indonesia. Nah, agar tidak terpecah belah. Makanya hal itulah mengapa alasannya kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kekuatan negara bagi Indonesia. Menurut Anda, apakah teori Montesquieu diterapkan di Indonesia dan apa buktinya? Nah, buktinya ialah bahwa di Indonesia sebelum diamandemen, contoh-contoh lembaga Montesquieu seperti lembaga terdiri atas MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, Badan Pemeriksaaan Keuangan. DPA memegang kekuasaan konsultatif dan PPK mengampun kekuasaan eksaminatif. Sesudah amandemen, pemegang fungsi legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Untuk pengampun fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Nah, di fungsi yudikatif ditangani oleh MA, MK, dan KY. Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Res politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahannya efektif. Nah, ketiadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, berikan contoh pelaksanaan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dalam bentuk perilaku. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang saya ambil ialah untuk menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Misalnya seperti tidak mengganggu orang ketika beribadah dan mencegah orang ketika beribadah ketika ada yang pengacau. Istilahnya sih seperti saling toleransi. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, misalnya saya ambil itu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Misalnya, dengan adanya tindak pidana bagi orang yang melakukan pelecehan, kekerasan, serta perdagangan anak. Kadang pun jika berada di masyarakat tanpa adanya polisi, rakyat-rakyat atau masyarakat di sekitar akan melakukan pengeroyokan secara sendiri. Meskipun itu hal yang tidak bagus ya. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang saya ambil yaitu nasionalisme, yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mematuhi hukum negara dan peraturan yang berlaku. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang saya ambil yaitu dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Misalnya, saat pemilu putusan dari warga negara Indonesia yang memilih. Nah, bagi yang dipilih tidak boleh melakukan kecurangan maupun melakukan hak suap suara. Lalu sila kelima yaitu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya ambil yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Misalnya, warga negara seperti anak-anak dan remaja itu berhak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Menurut Anda, apa hubungan wilayah penduduk dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Menurut saya, seluruh bangsa Indonesia memiliki persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu kesatuan asas kerohanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Nah, penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Hal itu, perbedaan tersebut menjadi wadah untuk bergabung menjadi satu kesatuan, yaitu persatuan. Wilayah Indonesia tergolong sangat besar dan sangat luas, sehingga sulit untuk mengaturnya apabila tidak ada persatuan. Maka dari itu, sebuah persatuan sangat penting di dalam negara agar terwujud kesatuan dan persatuan.
Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, di negara kita saat ini masih banyak tindakan kejahatan, pembunuhan, narkoba, korupsi, dan lain-lain. Menurut analisis Anda, apakah mereka ini tidak mengerti atau tidak mau melaksanakan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Dan apa solusinya sih? Nah, menurut saya, mereka itu tidak mau melaksanakan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebab kan sudah dipelajari dari awal kita bersekolah, atau jika tidak bersekolah kan bisa melihat banyak informasi-informasi. Nah, solusinya kadang mereka itu akan dipenjara atau dibawa ke tindak pidana hukum. Nah, kadang ada juga yang direhabilitasi dan masa percobaan untuk merubah ke lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.